Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Ketika sedang salat berjamaah, di samping kita tercium bau rokok, apakah boleh menjauhi dari shaf tersebut? Gimana cara menjauhi? Kan udah rapat di situ ya. Kalau belum sholat mungkin. Kalau sudah sholat gimana caranya? Ya udah tahan-tahanin aja ya. Nasib gitu. Ya itu kan bukan 1-2 ya. Bila manusia termulia sekelas Rasulullah SAW saja sadar akan kekurangan beliau sehingga berdoa minta doa keburukannya dirubah menjadi kebaikan, bolehkah kita juga meminta doa yang sama? Karena kita bukan beliau, bukan Nabi, lebih baik kita berdoa supaya kita diselamatkan ya. Diselamatkan dari meminta sesuatu yang buruk. Dan untuk kita boleh kan, nggak diganti, memang buruk dan boleh ketika kita dizalimi. Ya Allah, hancurkan perniagaannya. Bolehkah doa seperti padahal dia muslim? Bolehkah? Boleh kalau dia menzalimi kita. Ya Allah, bikin dia sakit bertahun-tahun. Bolehkah mendoakan seperti ini? Boleh kalau dia betul-betul menzalimi kita. Atau merendahkan Islam, boleh. Siapa contoh sahabat? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang didoakan buruk sadar, aku seperti ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena difitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah, dizalimi, dan didoakan buruk. Panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya, dan panjangkan kemiskinannya. Luar biasa ya. Dan dikabulkan oleh Allah. Si fulan ini sampai tua renta bongkok, kelopak matanya ini jatuh ya. Hampir-hampir matanya itu tertutup oleh kelopak matanya, saking tuanya, dan miskin, dan dibikin mainan sama anak-anak ya. Dan dia kesana kemari mengatakan, aku seperti ini karena terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tidak ada satupun yang menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas, justru dia yang jelek ya. Karena para sahabat faham mendoakan buruk kepada sesama muslim boleh kalau dia dizalimi. Adanya waktu mundur dan memberikan waktu qomat di masjid, apakah itu termasuk bid'ah? Ya, karena memang ini urusan ibadah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Iya, bikin aturan sendiri kan. Padahal di zaman Rasul dan para sahabat, kapan qomat terserah imam. Kemudian kaidah besar ini diganti, terserah jam, terserah hitungan mundur, harus ada bunyi. Padahal imamnya udah siap, jamaah juga udah siap, tapi kalau belum bunyi, belum berani qomat. Sebaliknya, imam masih sholat misalnya, tapi sudah bunyi,
Ini jadi aturan baru kan? Aturan baru dalam agama apa kalau tidak bid'ah? Siapa yang berwenang mencegah kemaksiatan dengan tangannya yang terjadi di sekitar lingkungan kita? Siapapun yang sanggup. Antum antum Pak RT bukan, Pak Lurah bukan, Pak Camat bukan, tapi antum sanggup. Antum ahli kungfu misalnya, se-RT tahu semua, bahkan sekecamatan tahu semua. Tiba-tiba ada 2 bocah, 3 bocah SMP, ya, lagi mau minum homer misalnya, ya, bocah-bocah kecil, ya. Antum bentak sekali lari, ya. Antum rebut itu homernya, antum banting, takut. Tiba-tiba antum diam aja, antum tercela, antum kan bisa dan gak ada fitnah, nggak ada yang marah sama antum. Orang tuanya insya Allah terima kasih, ya. Si bocah kelas 1 SMP mau coba-coba minum homer atau rokok lah, antum ambil, antum usir, antum pecahin itu botolnya, insya Allah nggak ada yang marah. Gitu. Beda kalau antum datang ke diskotik misalnya, di sana ada preman-preman, nah, ini beda lagi, jangan disamakan, ya, sebagaimana ormas-ormas itu, ini tidak tepat. Jadi yang tidak ada fitnah, siapapun, ya, kalau antum merasa bisa, lakukan. Kalau nggak bisa, jangan. Sebaliknya di tempat itu memang sudah bertahun-tahun preman-preman pada mabuk di situ, main judi. Antum baru pulang pesantren, ya, badan krempeng, ya kan? Kelas 1 SMA, ya, ya tentu harus mengukur kekuatan. Saya suka dikasih uang dan diberikan makanan oleh teman kerja dari hasil judi slot. Baiknya bagaimana? Jangan, ya. Nanti dia ini tahu kan, ya, ini penanya kan tahu kan, kecuali tidak tahu. Jangan, ya. Ini jangan mengambil contoh dari Nabi yang diundang makan oleh wanita Yahudi yang kasabnya riba, ya. Ini beda, jangan. Justru harus dinasehati supaya dia berhenti main judi. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.